Mbak Inul dalam waktu dekat apakah berencana untuk bikin konser tunggal atau meluncurkan karya baru lagi? Sebenarnya aku udah punya banyak lagu. Kemarin tuh aku bikin lagu-lagu melo ya, yang bagus banget. Bikinnya memang sengaja grande gitu. Ada Mawar Putih yang kemarin juga sempat viral dan beberapa lagu-lagu yang lain yang memang kemarin itu treatmentnya aku bikinnya ya grande karena semua lagu-lagu aku kalau bisa dibikinnya nanti anak-anak peserta kompetisi bisa membawakan lagu-lagu aku gitu. Terlepas sekarang itu dangdut koplo dan juga dangdut-dangdut ala-ala zaman sekarang yang lagi hit ya kayak lagu-lagunya Happy atau Cak Nan atau yang lain yang lagi hit banget sekarang itu ya memang ada keinginan pengen ke situ tapi kayaknya waktunya sudah bukan aku lagi. Aku cukup menyanyikan saja. Kalau untuk bikin karya-karya seperti itu biarin yang muda-muda aja. Kalau aku sih udah waktunya pengen yang bikin yang grande-grande yang mungkin nanti bisa dibikin kompetisi lagu-lagunya itu cita-cita aku dan udah terlaksana sih. Semua ciptaannya Mas Adibal udah ada itu. Nanti kalau urusan konser sebenarnya itu tahun kemarin aku udah harus ke Amerika lagi. Gitu. Tapi ya ke Amerika, ke LA sama ke California. Gitu. Dan itu udah aku range kemarin karena melihat kondisi COVID jadi semuanya ketunda. Bahkan kemarin sempat mau konser di Korea lagi. Itu juga sempat ketunda gitu. Jadi ya ke Korea sama ke Taiwan dan itu sudah sign kontrak juga akhirnya dimundurin lagi nggak tahu sampai kapan gitu. Kalau untuk konser-konser tapi kalau off air sekarang udah mulai jalan alhamdulillah. Ya. Oke Mbak Inul, kita ngomongin dangdut di mancanegara. Sewaktu Mbak Inul kan sempat juga konser di luar ya, bawa dangdut itu perbedaan saya tuh gimana sih Mbak Inul? Maksud aku kan kalau di Indonesia jelas penikmat dangdut dan kerasa vibe-nya tuh seru lah. Kalau di luar negeri itu gimana tuh Mbak? Apakah sebelum konser dengar, apakah pertama kali Mbak Inul merasa deg-degan musik dangdut terima nggak ya di negara ini atau gimana Mbak? Bisa ceritakan sedikit nggak Mbak pengalamannya? Iya, jadi ketika aku sebenarnya konser dangdut aku bukan di sekarang aja sih. Pada saat fenomenal dulu itu kan aku udah melakukan konser yang WOMAD ya. WOMAD itu adalah suatu acara yang dilakukan jadi untuk berapa puluh negara ngumpul jadi satu dan mereka mengangkat keseniannya masing-masing dan mereka respect banget. Dan waktu itu kalau nggak salah WOMAD itu dilakukan di Singapura. Jadi mulai dari Afrika, dari Amerika, dari Australia, pokoknya semua mancanegara itu datang ke Singapura untuk menunjukkan seni kesenian dari negara tersebut gitu. Dan aku waktu itu nyanyi lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu lagu macam-macam yang mengiringin waktu itu audiensi band yang aku bawa dari Jakarta. Itu responnya bagus banget gitu. Apalagi sekarang gitu ya. Sekarang ini ketika banyak sekali apalagi muncul artis-artis Indosiar ya yang semuanya udah menggema dan suaranya juga udah menggelegar, tayangan programnya juga sudah ngetop di mana-mana. Itu kan artisnya jadi banyak ya penyanyi dangdutnya yang hampir sebagian juga anak-anak didik kita udah mulai nyanyi diundang di mancanegara. Responnya sangat bagus karena orang-orang kita sebenarnya kan banyak juga yang ada di luar negeri ya, tapi at least perlu dicatat ya ini bahwa kita nyanyi dangdut itu dinikmati sama TKW yo, sama orang Indonesia di sana nggak juga gitu. Karena aku lihat bahwa di negara-negara waktu aku konser di Taiwan aja yang penontonnya sampai gila-gilaan itu yang nonton juga orang Thailand, orang ini semua suka lagu dangdut gitu. Itu perlu dicatat bahwa dangdut itu nggak murahannya di situ karena hampir semua masyarakat Indonesia kemarin juga waktu ke Amerika saya tuh nyanyinya juga nyanyi di acara semacam kayak di tempat teater yang harga tiketnya juga mahal dan ada beberapa orang per meja gitu. Benar-benar dangdutnya aku bikin eksklusif gitu. Dan itu banyak bulenya yang nonton malah gitu. Dan mereka menikmati gitu. Iya, menikmati. Apalagi sekarang ya banyak bibit-bibit baru dangdut gitu. Jadi ya pasti lebih banyak warna lah gitu.
Tapi sayangnya kan karena pandemi ya. Coba kalau nggak pandemi, Ya. mungkin artisnya anak-anak Indosiar juga banyak yang bolak-balik konser ke sana, nggak tahu si Vildan atau banyak ya si Ya. kemarin ada Danang juga, ada si siapa yang baru keluar negeri itu kemarin, Fitri Karlina lah, siapa ya, banyak kan, Ya. gitu. Oh, Jadi responnya oke. bagus sih kalau dangdut mah. Ya. Dangdut nggak akan pernah mati deh pokoknya. Iya. Yang penting Karena itu ya, sebenarnya, yang penting itu kalau menurut aku sih, bagaimana kita mengemas salah satu suatu program itu nggak monoton, terus bagaimana mengemas suatu program itu bisa membaca keinginan pemirsa gitu. Jadi ya tontonannya tetap akan konsisten gitu di apa namanya di harga berapa, dalam artian di share ratingnya tetap akan bertahan di situ gitu. Ya kalau programnya selalu bagus ya pasti orang masih tetap nunggu lah gitu. teman-teman media ada yang mau tanya lagi ke Mbak Ino, silahkan buka mic-nya. Ah, Oke, Mbak Ino mau nanya lagi dong. Kita berkata ngomongin Indosiar kan, yang sering ada program-program dangdut yang bagus, serupa tadi Mbak Ino ngomong. Nah, selain itu Mbak Inul, ada nggak sih alasan utama Bunda Inul mau terus terlibat di setiap ajang pencarian bakat Indosiar, Bunda Inul? Hmm, kalau aku sih sebenarnya ya kalau kalau ngomongin apa ya jadi juri di Indosiar, aku mah tergantung siapa yang ngundang aja sih gitu. Oh gitu. Iyalah kalau aku masih diinginkan sama sama dari pihak Indosiar untuk jadi juri ya aku melakukan aja, aku melaksanakan sendiko ratu lah Ya. gitu. Ya kalau memang udah nggak diinginkan lagi ya berarti ya memang aku udah nggak jadi juri lagi gitu. Tapi kan sebagai seorang artis kan istilahnya kalau saya ini dibutuhkan di mana aja sih hayo gitu. Iya, Namanya tapi juga faktanya anak-anak didik Mbak Inul selalu jadi juara ya Mbak di setiap ajang ya, khususnya nah, bintang Pantura, nah itu mah langganan. tergantung iya gini loh. Saya itu kalau kerja kan nggak mau setengah-setengah ya. Jadi saya kerjanya juga apa ya benar-benar tulus ikhlas lah gitu walaupun Iya, dalam kondisi capek ya kalau kita ada tugas yang maksimal ya harus dimaksimalkan lagi gitu maksudnya kerjanya jangan sampai setengah-setengah yang akhirnya membuat orang lain jadi ngelihatnya setengah-setengah gitu. Kalau saya sih kerjanya all out aja mau di Pantura mau di Dangdut Akademi ya pokoknya harapan saya pokoknya ilmu tak kasih semua lah gitu gimana iya, iya, saya iya. bisa sukses ya saya bagi buat mereka. Nah setelah saya bagi masalah nanti eksekusinya kepada anak didiknya mereka masuk enggak dengan apa yang saya kasih masukan gitu. Tapi kalaupun enggak berarti ya dari anak didiknya sendiri yang rodo lemot gitu. Iya, iya Mbak. Oke Mbak Iya. Inul, ini kan Mbak Inul juga bisa dibilang salah satu penyanyi yang cukup melewati masa-masa sulit dan struggling untuk mencapai di titik ini ya. Menurut Mm-mm. ya kacamata kita semua Mbak Inul sudah stabil lah, sudah cukup living legend bisa dibilang Mbak Inul lah sekarang untuk di dunia dangdut. Nah kira-kira pesan apa sih untuk para didiknya Mbak Inul agar mereka tidak mudah putus asa ketika dihadapi dengan kesulitan-kesulitan di dunia entertainment ini? Ada nggak sih Mbak Inul pesan? Ya saya rasa gini loh. Orang itu kalau mau menjadi sukses itu kan banyak melewati proses ya, tidak bisa instan ketika Ya, kamu iya. Saya yakin sebenarnya anak-anak yang ikut kompetisi di Indosiar itu juga semua juga udah melalui proses yang kencang juga mungkin di daerahnya ya. Tetapi ketika melalui proses yang lebih besar, ketemu dengan stasiun yang gede atau ketemu dengan orang-orang yang berbeda dari biasanya itu pasti mereka kayaknya shock gitu. Sama dengan kita melewati proses itu nggak akan gampang gitu. Saya bisa seperti sekarang ini, bisa menjadi seorang penyanyi, umur udah 40 lebih, tapi aku masih bisa eksis, honor masih tinggi, nyanyi di mana-mana masih laku, orang masih percaya dengan saya. Itu salah satunya adalah bagaimana kerja keras kita supaya orang tetap percaya, menjaga image, terus menjaga kualitas, menjaga karya, terus bagaimana supaya kita ini tetap dilihat orang dan orang itu percaya kepada kita ya salah satunya ya itu tadi satu komponen tuh harus lengkap, attitude-nya harus dijaga, karyanya harus dijagain, mungkin apa namanya juga penyanyi kudu cantik, kudu
bagus bajunya, apanya, tutur katanya, apa semuanya itu juga harus dijagain gitu. Jadi kenapa aku sampai hari ini tuh bisa sukses mungkin ya proses yang aku lewatin juga gak gampang gitu. Jadi kalau anak-anak itu maunya yang instan ya akhirnya juga selesainya juga akan instan. Nah kalau saya sekarang itu banyak yang harus saya lalui dan saya itu belajar setiap hari walaupun aku sukses. Sekarang aku sukses punya bisnis karaoke besar. Aku juga masih belajar karena kompetitor saya juga banyak. Itu juga proses. Aku sekarang tuh menjadi penyanyi yang bertahan sampai hari ini, penyanyi dangdut yang orang masih pakai aku ya karena aku bertahan, aku berusaha bagaimana menjadi seorang penyanyi yang bisa bertahan ya. Caranya apa supaya aku tetap aku ya? Mungkin aku nyanyinya juga nggak monoton di lagu itu aja ya. Aku harus ngikutin zaman sekarang lagi zamannya lagu-lagunya Happy, lagu-lagunya Koplo, happy. Suriana, lagu-lagunya aku juga ngikutin, aku juga belajar gitu. Terus gimana supaya tetap cantik? Ya anak-anak sekarang aja ayu-ayu, aku ya tetap nyalon gitu. Ya itu proses semua proses yang kecil-kecil juga aku lalui gitu. Dan anak-anak saya juga harus begitu nantinya. Jangan karena sekarang nyanyi di Indosiar dibayar yo. Make up artis sudah disiapin, wardrobe semua disiapin, mereka leye-leye, leha-leha enggak juga. Sebenarnya ya banyak juga yang harus dilihat. Mereka datang ke Indosiar, oh dilihat, oh ini pemenangnya, wah penampilannya udah bagus. Kalau latihan nggak pakai sandal jepit, mereka udah ngelihat attitude-nya seorang juara itu seperti apa lah. Itu kan suatu penilaian yang plus buat Indosiar sendiri. Oh kalau keluar mereka rapi, oh itu juga nilai kecil sebenarnya. Tapi itu yang diwajibkan sebenarnya gitu. Hal yang kecil itu dilakukan dulu baru lakukan yang besar. Nah, kenapa saya bisa besar seperti sekarang ini? Saya juga nggak merasa harus bangga. Tetapi saya akan merasa senang kalau ilmu yang saya berikan itu dipergunakan oleh adik-adik, oleh anak-anak saya. Karena saya itu juga dulu berjuang itu juga nggak gampang. Ketika saya berada di Jakarta aja saya kayak apa dulu dibantai, dicekal, diapain lah. Tapi saya masih tetap strong karena apa? Saya yakin bahwa saya punya kemampuan, saya punya keahlian dan keahlian itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Dan ketika ini buat adik-adik saya juga ya, ketika kalian berada dekat dengan seseorang yang hebat, jangan cuma foto. Paling tidak minta ilmu kepada mereka kenapa bisa sukses. Saya itu sama Eyang Titi itu ya sampai hari ini tuh suka teleponan. Padahal beliau udah sepuh ya. Ketemu dengan siapa aja, dengan orang hebat. Saya tuh selalu kulik-kulik. Sebelum Pak Ciputra meninggal dulu, orang yang paling kaya juga, sama yang punya Jarum juga ya. Ketemu di bandara, duduk satu kursi di pesawat pun juga saya. Om Ci, resepnya apa sih jadi orang sukses ini Om? Oh begini. Itu juga, walaupun cuma sekata dua kata kalau keluar dari orang hebat itu, kita bisa ini loh, ilmu yang bagus gitu. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, minta ilmu kepada mereka. Jangan cuma foto ketemu hebat, oh ketemu sama orang hebat, enggak. Saya juga gitu, karena belajar itu dimanapun yang membuat kita sukses itu adalah belajar. Dan belajar itu nggak ada waktu dan tempatnya. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu belajar. Gitu.